Paham dulu ya arti kesetaraan ya. Biar nyambung nih kita diskusinya ya. Kesetaraan. Kalian paham lah ya arti kata kesetaraan. Setara nih berarti segini gitu kan. Sama nih, gak ada yang di atas, gak ada yang di bawah. Benar-benar setara, sama. Tahu lah ya artinya ya. Kali ini gue mau ngomongin tentang kesetaraan gender. Isu klasik emang, tapi masih banyak banget problematikanya sampai sekarang. Menurut gue, kalian bisa komen di bawah menurut kalian gimana? Apa udah enggak kok kesetaraan gender udah berlangsung sekarang? Berlangsung, tapi menurut gue masih banyak polemik di dalam situ. Paham dulu ya arti kesetaraan ya. Biar nyambung nih kita diskusinya ya. Setara sama, gak ada yang di atas, gak ada yang di bawah. Dan menurut gue, kesetaraan gender itu adalah sub dari feminisme. Kesetaraan gender itu adalah kayak satu wujud aksi dari teori feminisme gitu. Dimana perempuan pengen untuk bisa setara dengan laki-laki. Dimana yang kita selalu tahu ya, laki-laki dari zaman dulu, dari kapan tahu selalu image-nya sebagai superior. Dan perempuan itu adalah interiornya. Dia selalu di bawah, laki-laki selalu menjadi superior. Selalu jadi center of point. Nah, ketika adanya kesetaraan gender, ketika adanya feminisme, perempuan ingin mempunyai aksi yaitu kesetaraan gender. Mereka ingin sama seperti laki-laki. Bisa melakukan apa aja, bisa mencapai cita-citanya, bisa melakukan pekerjaan yang dia mau. Ya kalau di Indonesia tokoh kesetaraan gender atau feminismenya yang paling kita kenal ya Kartini pasti, ya kan? Dan padahal teman-teman tahu gak sih, surat yang Kartini tulis itu bukan surat untuk umum loh. Itu surat pribadi untuk temennya orang Belanda. Kalian cek lagi deh, kalian bisa search sendiri ya. Dan back to the topic, kesetaraan gender. Jadi menurut gue itu adalah salah satu aksi, salah satu perwujudan dari teori feminisme, kesetaraan gender tersebut. Kalau dari sudut pandang perempuan, ya gue pengen untuk bisa sama seperti laki-laki. Gue ingin mendapatkan kesempatan-kesempatan yang sama seperti laki-laki. Kayak laki-laki bisa sekolah ke luar negeri, ya gue juga bisa. Laki-laki bisa jadi mekanis, gue juga bisa. Laki-laki mau bisa melakukan banyak hal, ya gue juga bisa gitu. Pengennya untuk setara gitu kan. Dan kalau dari sudut pandang laki-laki, menurut gue ya banyak pemikiran yang beredar bahwa laki-laki nggak perlu lah beresin rumah, laki-laki nggak perlu nyapu, nggak perlu ngepel, nggak perlu ngurus anak. No, ketika kita ngomongin kesetaraan gender, itu udah nggak ada lagi tuh yang kayak gitu-gitu. Harusnya ya laki-laki bisa masak. Banyak chef-chef dunia laki-laki, ya kan? Bisa ngurus anak, ada daycare home, tempat penitipan anak yang jaga laki-laki, bapak-bapak. Ada gitu kan. Dan menurut gue itu contoh kesetaraan gender dari sudut pandang perempuan dan sudut pandang laki-laki. Tapi yang paling bete ini adalah sampai masa sekarang, sampai detik ini, gender tuh masih suka jadi permasalahan, tau gak? Jadi polemik. Contoh ya, adik sepupu gue, dia seorang koki, lulusan sekolah koki di Bali. Dia ingin naik kapal pesiar atau dia ingin jadi koki. Akhirnya dia melamar ke beberapa tempat. Ketika dia ngelamar, dia dikasih tahu bahwa kalau di sini head chef atau yang masaknya itu pasti laki-laki. Terus gue bilang, kenapa gitu? Iya, karena kan butuh tenaga yang lebih kuat untuk memasak sekali banyak. Perempuan juga bisa kok. Lo pikir ibu-ibu RT tuh yang nyiapin makanan buat kalau lagi gotong royong, lagi benerin jalan, yang bikin siapa? Lo bapak-bapaknya? Ibu-ibu. Masak juga banyak-banyak, bisa-bisa aja gitu ya kan. Itu salah satu contoh di mana kata-kata gender itu masih terus melekat gitu loh. Contoh kasusnya lagi, itu untuk laki-laki ya, ini dari perempuan. Banyak perempuan yang bilang bahwa gue butuh kesetaraan gender, gue butuh pengakuan, gue bisa ngelakuin banyak hal. Bisa, lo bisa ngelakuin banyak hal. Tapi perempuan-perempuan juga kadang suka lupa bahwa dia gak menerapkan sepenuhnya kesetaraan gender. Contoh hal simpel, misalkan di rumah tangga nih ya, lagi di rumah, lampu di kamar gue mati. Gue gak mau ganti lampu karena menurut gue itu tugas laki-laki. Sampai akhirnya kakak gue pulang, gue bilang, "Kak, tolong gantiin lampu dong." Terus dia bilang, "Loh,
Kenapa nggak kamu aja? Itu kan ada ininya, ada gagang buat gantiin lampu sekarang, nggak perlu naik tangga. Gue sebagai perempuan gue bilang, lah kan kakak laki-laki, ya kakak aja benerin ganti lampunya atau benerin genteng. Wah ini udah klasik banget. Kalau perempuan disuruh benerin genteng, alasannya, lah kan lu laki-laki, lu lah yang benerin genteng, masa gue perempuan benerin genteng? Sih, kita sebagai perempuan pun kadang masih melakukan hal-hal atau berpikir yang nggak setara. Ada juga yang perempuan yang ingin menjadi superior, malah menjatuhkan laki-laki. Itu yang gue heran sebenarnya. Kenapa susah sekali sih memaknai kata setara? Kesetaraan gender ya lo bener-bener gak ada yang di atas, gak ada yang bawah, gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Itu sebenarnya enak loh. Kesetaraan gender itu enak loh sebenarnya ya, kalau diterapkan dengan benar-benar. Sebenarnya enak. Dan isu kesetaraan gender itu sering dijadikan bantalan untuk lo bisa ngelakuin apa aja. Contoh, ini lebih sering dipergunain sama perempuan. Kalau yang gue lihat ya, menurut gue. Contoh kayak kemarin ada International Women's Day, ada demo di Car Free Day. Di situ ada perempuan yang sedang berdemo hanya pakai bra doang. Hanya pakai tank top dan bukan tank top, crop top dan celana hot pants. Menurut lo, pantas nggak? Lo lagi ngedemo, diterik matahari nih, panas banget nih matahari di atas kepala. Lo pakai pakaian kayak gitu. Lo mau nunjukin bahwa lo bisa. Lo bisa kok pakai baju terbuka. Siapa yang larang? Asalkan pada tempatnya. Lo bisa nonton nih, gue udah bahas tentang seksi dan segala macam nih. Ini linknya ada di sini, kalian klik aja di sini ya. Itu kayak menurut gue kalau lo menggunakannya di tempat yang pantas ya fine aja. Tapi menurut gue, sorry to say, no hard feelings, gue nggak offense ke siapapun. Ketika lo lagi berdemo dan lo pakai bra doang atau lo pakai crop top dan hot pants, menurut gue lo nggak pada tempatnya. Jelas aja satu Indonesia ketika ngelihat updatean tersebut, ketika ngelihat pemberitaan dan foto tersebut, ya menghujat jadinya, ya ngomongin jadinya. Itu jelas. Lo ada di jalan raya, lo sedang menyuarakan aspirasi lo dengan berpakaian seperti itu. Gue nggak dapet nih kira-kira kayak gimana. Pemikirannya seperti apa? Konsepnya yang lo pikirin tuh seperti apa? Gue nggak dapet. Coba kalau misalkan teman-teman yang ada berbeda pendapat sama gue, silahkan tulis di bawah ya. Channel gue bebas untuk kita bisa diskusi, jadi kalian bisa komen di bawah. Kita nggak apa-apa untuk berbeda pemahaman, dan untuk nggak sepaham boleh aja, jadi kalian komen aja di bawah ya. Karena menurut gue gitu, ya bete-nya kayak gitu sih. Apa salahnya gitu loh? Apa salahnya kita bener-bener paham kesetaraan gender itu seperti apa dan feminisme itu seperti apa? Jangan jadikan isu feminisme atau isu kesetaraan gender menjadi bantalan lo untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Oke, lo punya kebebasan, lo punya hak, tapi tahu waktunya dan pada tempatnya. Dan gue pribadi ngelihat bahwa kita perlu banget untuk menstop mengkait-kaitkan apapun, mau kegiatan, mau pekerjaan dengan status gender. Mau lo perempuan, mau lo laki-laki, lo bisa ngapain aja. Lo bisa mencapai cita-cita lo. Kayak orang kadang suka heran ketika melihat mekanik perempuan. Apa yang salah dengan itu? Kita sebagai perempuan bisa melakukan itu. Dan ada yang perempuan yang bisa menangkan kejuaraan maraton, gak ada yang salah kan? Kita bisa gitu loh. Perempuan bisa. Jadi mau lo perempuan, mau lo laki-laki, jangan underestimate sama gender apapun. Gue benci banget kayak gitu. Kita bisa hidup berdampingan tanpa melihat gender. Lo hanya perlu lihat skillnya, lo gak perlu lihat gendernya. Ada baiknya kalau misalkan kita gak perlu lagi membanding-bandingkan gender A dan gender B, perempuan laki-laki atau gender apapun di dunia ini ya. Yang perlu dilihat kan sebenarnya cuma skill lo, kemampuan lo, dan kebisaan lo. Jadi ya fokus aja di situ dan supaya kita bisa hidup lebih enak, lebih nyaman, bisa hidup berdampingan juga lebih santai. Ya teman-teman ya, komen juga menurut kalian gimana tentang kesetaraan gender. Dan ingat lagi ya teman-teman, setara. Jadi gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Oke? Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian. Nyalain juga loncengnya karena gue akan update setiap harinya. Sampai jumpa di next video.
Gue Psycho Mars. Peace out.